Langkah yang dilakukan oleh Banteng Muda Indonesia atau BMI Kabupaten Buleleng dalam mendukung budidaya sorghum tidak hanya sebatas sosialisasi saja, namun juga sudah membentuk tim yang akan mendampingi para petani sorghum. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPC BMI Buleleng, Dr. Ketut Putris dan SPOG pada hari Minggu, tanggal 18 September 2022, pukul 9 WITA, dalam kegiatan sosialisasi budidaya sorghum dan pangan lokal yang bertempat di Krishna Adventure, Desa Sambangan, Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Sosialisasi kali ini bertajuk BMI Peduli, sosialisasi pengembangan budidaya sorghum dan pangan lokal menuju Buleleng mandiri pangan yang berkelanjutan. Pangan ini untuk diketahui, ya. Menurutnya, budidaya sorghum saat ini dirasa sangat penting dan perlu lantaran ketersediaan gandum yang krisis karena situasi global, selain untuk membentuk ketahanan pangan yang mandiri. Ditambah lagi dengan ajakan dari Presiden Jokowi untuk menanam sorghum di lahan yang kurang produktif. Laos dan kita masih moderat. Dari sosialisasi sorghum ini kita akan bisa, pertama akan terciptanya kemandirian pangan, sehingga tajuk acara ini adalah mewujudkan kemandirian pangan, ya, kemandirian pangan Buleleng yang berkelanjutan. Kita tidak saja mengajak untuk mereka petani-petani untuk mulai memanfaatkan areal-areal non produktifnya untuk sorghum, tetapi bagaimana mengolah dari bahan sorghum ini. Dan juga kita mengajak, ya, karena memang dari bahan sorghum ini selain juga bahan makanan, juga yang lainnya, makanan ternak, ini pun juga bisa kita manfaatkan. Saya yakin dengan kegiatan sosialisasi ini yang terus kita lakukan di masing-masing kecamatan, niscaya kemandirian pangan di Buleleng akan bisa terwujud. Apalagi, ya, target yang diberikan ke kita di Bali adalah 500 hektar untuk sorghum. Dan selama ini yang tadi saya dengar, kita baru hanya 30 hektar. Masih banyak. Bersamaan dengan itu, pria yang akrab disapa Dr. Caput itu menyebutkan bahwa pihaknya juga sudah membentuk tim khusus yang akan mendampingi petani yang ingin menanam sorghum. Jadi kenapa kita tidak hanya sekedar sosialisasi, bahkan di BMI sudah membentuk tim khusus dari proses penanaman, ya, kita pembibitan, pendampingan, dan sampai di produksinya. Dan hasil produksi ini pun juga kita jamin kepada petani akan bisa tercover atau terjual sesuai dengan harga atau layak di pasar. Inilah komitmen kita BMI yang merupakan sayap dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang selalu peduli terhadap wong cilik, terhadap rakyatnya, terhadap petani yang kita tahu petani ini adalah soko burunya. Sosialisasi budidaya sorghum ini juga melibatkan beberapa narasumber, salah satunya Putu Mangkubudiase yang juga Ketua Komisi 2 DPRD Buleleng yang menilai kegiatan ini sangat positif. Ia menyebutkan bahwa petani Buleleng dapat mencoba menanam sorghum melihat potensialnya tanaman alternatif itu. Ini satu hal yang sangat positif karena kita tahu dengan kondisi geografis Buleleng yang negara gunung ini, apalagi tadi disampaikan bahwasanya sorghum ini bisa tumbuh dimanapun dari dataran rendah, sedang dan tinggi. Saya rasa ini sangat potensial untuk kita kembangkan di Kabupaten Buleleng ini. Apalagi kita ketahui bersama sekarang pemerintah pusat sedang gencar-gencarnya juga mensosialisasikan bagaimana bisa menanam sorghum di seluruh wilayah Indonesia ini, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Karena sorghum ini sangat potensial, saya rasa tidak salahnya kita di petani Buleleng ini untuk mencoba melakukan budidaya sorghum, khususnya di lahan-lahan kritis atau lahan-lahan yang tidak produktif. Jadi ini sebagai tanaman alternatif
Apalagi tadi sudah disampaikan bahwasanya jangan khawatir berkaitan dengan pasar atau produk hilir nanti yang dihasilkan dari sorghum ini sudah siap ditampung, khususnya nanti yang akan difasilitasi oleh BMI DPC Buleleng. Ini luar biasa sekali. Selain itu, dinas terkait yang hadir seperti Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan serta Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng mengapresiasi adanya organisasi yang mau mendukung program pemerintah. Mereka berharap ke depannya ada wujud konkret dan nyata sehingga yang diharapkan dapat berjalan sesuai harapan bersama. Kami mengapresiasi apa yang menjadi kegiatan sosialisasi hari ini berkaitan dengan potensi sorghum dalam rangka untuk peningkatan ketahanan pangan yang sudah barang tentu nantinya ke depannya akan kita harapkan memang betul-betul berjalan sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita bersama dalam proses ini. Jadi kami dari Dinas Pertanian yang pertama kali adalah berterima kasih apabila ada petani yang justru mendukung program ini. Jadi budidaya sorghum itu kita upayakan kepada petani dan tentunya Dinas Pertanian dalam hal ini hanya bisa memfasilitasi satu benih. Kemudian yang kedua, saprodi. Saprodi ini terkait juga dengan anjuran karena sorghum itu memang secara pupuk tidak terlalu krusial seperti pada tanaman pangan yang lain. Tetapi bukan berarti tidak boleh dipupuk. Jadi secara dasar tentu pupuk kandang saat pengolahan tanah itu. Dan yang kedua, tidak perlu banyak air. Jadi peran Dinas Pertanian dalam hal ini tentu pendampingan, kemudian fasilitasi benih tadi, dan saprodi yang mungkin bisa kita sampaikan kepada petani yang berminat tanam. Karena kalau secara potensi luas, tapi kemauan mereka menanam masih agak rendah. Nah, itu kita upayakan pendampingan di sini. Mudah-mudahan bisa terlaksana sesuai dengan harapan kalau Bali itu ditarget sampai 500 hektar. Buleleng Mandiri Pangan. Saya akan coba Anda untuk melakukan lomba desa mandiri pangan. Silakan. Dari Singaraja, Bali, tim liputan Sinar Timur TV. Benar, perusahaan daerah tidak mungkin.